Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laisa Nabila Azahra. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Islam Sultan Agung Semarang, jurusan Psikologi angkatan 2020. Saya berada pada kelas B, yaitu dengan NIM 307020000110. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Islam dan Disiplin Ilmu dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Hajah Retno Anggraini, MC Psikolog. Di sini saya membahas pada bab 3 yaitu materi psikosomatik, pada poin D yaitu diagnosis dan faktor psikosomatik, yang berada pada halaman 168 sampai dengan 172. Masuk kepada materi yang pertama, yaitu gejala atau simptom dari gangguan psikosomatik. Gejala atau simptom dari gangguan psikosomatik ini meliputi A. Berdebar-debar, tekuk terasa pegal, tekanan darah tinggi, atau biasa disebut dengan gejala kardiovaskular. B. Yaitu ulu hati terasa perih, perut kembung, gangguan pencernaan, atau biasa disebut dengan gejala gastrointestinal. C. Yaitu terasa sesak nafas, meni, atau gejala respiratorius. D. Yaitu terasa gatal, eksim, atau gejala dermatologi. Yang E. Terasa encok, pegal, kejang, sakit kepala, atau biasa disebut dengan gejala muskuloskeletal. Dan yang terakhir F, yaitu gangguan haid, keringat dingin, disertai berdebar-debar, atau biasa disebut dengan gejala hormonal endokrin. Lanjut, para kalangan medis membagi diagnosis penderita gangguan psikosomatik menjadi 3 golongan, yang diantaranya yaitu yang pertama, mereka yang memiliki keluhan fisik, namun tidak terdapat penyakit fisik itu dan kelainan organik yang dapat menyebabkan keluhan tersebut. Yang kedua, mereka yang memiliki kelainan organik primer dengan penyebab faktor psikologis. Dan yang ketiga, mereka yang memiliki kelainan organik dan gejala lain yang timbul dikarenakan faktor psikologis, seperti kecemasan sebagai akibat adanya penyakit organik. Kemudian ada faktor-faktor dari psikosomatik. Faktor-faktor dari psikosomatik ini ada 4, yaitu yang pertama, faktor sosial dan ekonomi, yang di dalamnya meliputi kepuasan dalam pekerjaan, kesukaran ekonomi, hubungan dengan keluarga dan orang lain, minat dan kebiasaan dalam pekerjaan, dan juga waktu istirahat. Kemudian faktor yang kedua yaitu faktor perkawinan, yang di dalamnya meliputi perselisihan, perceraian, kekecewaan dalam hubungan seksual, adanya anak-anak yang nakal dan menyusahkan. Kemudian faktor yang ketiga yaitu faktor kesehatan, yang di dalamnya meliputi penyakit-penyakit yang menahun, pengalaman masuk rumah sakit, pernah dioperasi, adiksi terhadap obat-obatan dan tembakau. Dan yang faktor terakhir yaitu faktor psikologis, yang di dalamnya meliputi seperti stres psikologis, keadaan mental, waktu sakit, status di dalam keluarga, dan juga stres yang timbul. Kemudian, kerentanan individu terhadap penyakit psikosomatik. Kerentanan individu terhadap penyakit psikosomatik ini terjadi apabila yang pertama, adanya peristiwa hidup dan beban alostatik. Yang kedua, sikap dan perilaku kesehatan. Yang ketiga, dari dukungan sosial. Yang keempat, kesejahteraan psikologis. Yang kelima, spiritualitas, yaitu beragama dan semangat diri. Yang keenam, kepribadian atau alexitimia dan tipe A. Kemudian, yang terakhir yaitu adanya 2 faktor dominan dari psikosomatik. 2 faktor dominan dari psikosomatik ini, yang pertama yaitu faktor penyakit psikosomatik pertama, di dalamnya ada stres kehidupan atau allostatic overload. Dan faktor
dominan psikosomatik kedua ini yaitu faktor penyakit psikosomatik kedua. Di dalamnya ada perilaku individu berkepribadian tipe A atau tipe A behavior. Kita masuk ke dalam faktor dominan psikosomatik yang pertama, yaitu terdiri dari kriteria A dan kriteria B. Di sini kriteria A yaitu adanya sumber gangguan yang dapat diidentifikasi saat ini dalam bentuk peristiwa kehidupan penting yang baru saja terjadi atau tanpa stres kronis, yaitu stresor dinilai terlalu berat atau masalah dan bebannya dinilai sudah menyeluruh dan melampaui dari batas keterampilan coping, yaitu cara menghadapi stres tersebut dari individu itu. Contohnya di sini misal, seorang anak yang mengalami pelecehan seksual, sekaligus juga mendapat perilakuan kasar dan tidak baik di rumah maupun di lingkungannya. Dan dia tidak dapat menghindari hal tersebut, maka anak itu termasuk ke dalam kriteria A. Kemudian di sini ada kriteria B, yaitu stresor dikaitkan dengan satu atau lebih dari 3 fitur berikut yang telah terjadi di dalam waktu 6 bulan setelah timbulnya sumber stres atau stresor. Yaitu fitur yang pertama, setidaknya tampak ada 2 di antara gejala-gejala berikut ini. Gejala yang pertama, kesulitan tidur. Gejala kedua, tidur terasa gelisah. Gejala yang ketiga, bangun terlalu pagi. Gejala yang keempat, kurangnya energi. Gejala yang kelima, terasa pusing. Gejala keenam, kecemasan umum. Gejala yang ketujuh, lekas marah. Gejala kedelapan, kesedihan. Dan gejala yang kesembilan, yaitu demoralisasi. Jadi, di antara kesembilan gejala ini, apabila sudah tampak 2 atau lebih, maka sudah ada terjadi di dalamnya keterkaitan antara stresor itu. Kemudian masuk kepada fitur yang kedua, yaitu penurunan yang signifikan dalam fungsi sosial ataupun pekerjaan. Dan faktor fitur yang ketiga, yaitu penurunan yang signifikan dalam penguasaan lingkungan atau perasaan kewalahan oleh tuntutan kehidupan sehari-hari. Lanjut kepada faktor dominan psikosomatik yang kedua, yaitu kriterianya ada 5 dari 9 karakteristik berikut ini. 9 karakteristik itu diantaranya 1. Tingkat keterlibatan yang berlebihan dalam pekerjaan dan kegiatan lain yang duduk pada waktu tenggat. Yang kedua, rasa semua adalah betul-betul terasa mendesak dan sangatlah penting. 3. Tampilan fitur motorik yang ekspresif atau ucapan cepat yang eksplosif, gerakan tubuh tiba-tiba, ketegangan otot wajah, gerakan tangan yang menunjukkan perasaan berada di bawah tekanan waktu. 4. Permusuhan dan sinisme. 5. Iritabilitas atau terasa mudah tersinggung dan cepat emosi. 6. Kecenderungan untuk mempercepat aktivitas fisik. Semua yang dilakukan secara terburu-buru. Yang ketujuh, kecenderungan untuk mempercepat aktivitas mental. Serba tergesa-gesa, tidak terstruktur, dan jiwa terasa kemerungsung. Yang kedelapan, keinginan kuat untuk pencapaian prestasi dan kebutuhan pengakuan yang tinggi. Dan yang 9, terakhir, persaingan atau kompetitif yang tinggi. Jadi, di antara ke-9 karakteristik ini, setidaknya ada 5 kriteria yang memenuhi, ini sudah termasuk kepada faktor dari penyakit psikosomatik yang kedua. Seperti itu. Nah, dari semua materi yang saya jelaskan dan saya presentasikan, saya mendapatkan referensi materi ini dari Bu Aang yang diberikan pada jurnal yang harus saya download pada kuliah yang lalu, yaitu pada jurnal tersebut. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila terjadi banyak kesalahan dan kekurangan atas penyampaian materi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.